Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, para asatid dan asatidat yang senantiasa kami muliakan, wabil khusus yang kami hormati DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah Adinda Haji Wawan Swasono beserta seluruh jajarannya, begitu juga dengan panitia Ramadan kali ini 1446 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada mereka keberkahan dan kesehatannya, sehingga dengan begitu insya Allah mereka mampu memberikan khidmat yang terbaik untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Jamaah salat tarawih, salat isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita. Alhamdulillah, pada malam ini masih sanggup melaksanakan sholat isya berjamaah beserta sholat sunnah tarawih. Insyaallah akan dilanjutkan sholat witir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, satu perintah dari rukun Islam dengan bahasa yang berbeda adalah zakat. Semua perintah Islam biasanya menggunakan perintah langsung tanpa bantuan pihak ketiga. Aqimus shalah, dirikan salat. Tapi untuk zakat ini Allah menggunakan pihak ketiga. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah olehmu. Jadi kata ambillah olehmu berarti perintah kepada pihak ketiga. Jamaah sekalian, memang apabila kita melihat sejarahnya bahwa merujuk pada pemerintahan-pemerintahan dengan hukum Islam, maka zakat itu sebenarnya tidak dibayarkan tapi ditagih. Maka ketika perintah zakat itu turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau segera mengutus para sahabatnya menjadi amil sebagai orang yang menagih zakat. Beliau perintahkan semuanya turun untuk menagih zakat. Karena zakat pada masanya memang bukan dibayarkan, ditagih. Semua datang, semua orang-orang dalam wilayah Islam saat itu didatangi panitia amil zakat, dan ketika mereka kembali semuanya rata-rata berhasil menagih zakat. Satu dalam sejarah kita
ada seorang yang awalnya miskin, kemudian minta didoakan kaya, dan kemudian kaya, yakni Sa'labah. Ketika utusan itu datang melapor kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, Sa'labah menolak ditagih zakat. Rasul yang pada dirinya tidak pernah berbicara, bertindak atas dasar nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Rasul itu bertindak atas dasar wahyu. Wailaka Sa'labah. Celaka Sa'labah. Bicara itu sedikit Rasul menanggapi utusan beliau yang melaporkan Sa'labah tidak mau membayar zakat. Celaka Sa'labah. Meskipun kemudian orang dekat Sa'labah buru-buru kembali menyusul Sa'labah bahwa Nabi mengatakan celaka. Dan begitu disampaikan, Sa'labah gemetar atas kata celakanya baginda sallallahu alaihi wasallam padanya. Maka beliau bergegas, Sa'labah bergegas membawa zakatnya ke hadapan Nabi. Tapi apalah untung, Nabi tidak menerima zakat Sa'labah. Tidak mau menerima zakat Sa'labah. Dan ingat, Nabi tidak pernah bertindak sesuai keinginannya. Nabi bertindak in huwa illa wahyu yuha. Artinya, penolakan Nabi terhadap zakatnya Sa'labah pasti perintah Allah, wahyu dari Allah. Yang meskipun bukan Quran gitu maksudnya. Tapi semuanya berdasarkan. Sa'labah tiap tahun memberikan zakat kepada Nabi, tapi Nabi tolak. Begitu Nabi wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sa'labah berharap zakatnya bisa diterima Sayyidina Abu Bakar. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar menolak juga. Kenapa? Bagaimana mungkin saya menerima sesuatu yang dulu ditolak oleh Rasul? Sebagai sahabat, Sayyidina Abu Bakar tentu tahu sikap baginda sallallahu alaihi wasallam ketika menolak zakat Sa'labah. Auranya yang meskipun Rasul itu tidak pernah bertindak atas keinginannya sendiri, tapi tentu beliau sebagai manusia ada pancaran-pancaran dalam auranya yang bisa menunjukkan kenapa Sayyidina Abu Bakar juga mengikuti jejaknya. Ini namanya hadis takrir. Jadi sikap Nabi diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar, menolak atau tidak menerima zakat Sa'labah. Begitu digantikan Abu Bakar dengan Sayyidina Utsman bin Affan, sama, beliau juga tidak mau menerima zakat Sa'labah. Begitu seterusnya dengan Sayyidina Ali. Sa'labah tidak bisa membayar zakatnya. Dan sampai akhir hayatnya, Sa'labah tidak pernah membayar zakat, tidak pernah mensucikan hartanya sampai dia miskin kembali. Jamaah sekalian, ketika pada era ini zakat tidak ditagih, panitia hanya menunggu di masjid, panitia bukan amil, tidak ditagih. Ketika kita tidak membayar zakat, perlu juga ditanya, apakah saya menolak zakat? Kedua, apakah saya tidak mampu membayar zakat? Ini harus dibedakan, karena tidak ditagih, Pak.
Kalau ditagih jelas nih nantinya siapa yang menolak dan siapa yang tidak mampu. Karena tidak ditagih, maka kita harus membaca diri sendiri. Apakah kita benar tidak mampu membayar zakat atau menolak zakat? Ingat, Nabi tidak bertindak atas hawa nafsunya. Nabi bertindak in huwa illa wahyu yuha. Artinya, jika kita tidak membayar zakat hari ini karena kemampuan kita, dan besok kita tidak bisa membayar zakat, jangan-jangan Allah tidak ingin menerima zakat dari kita. Jangan-jangan seperti itu. Maka Allah tidak sempatkan diri kita untuk membayar zakat. Ada simpanan besok kepake sakit. Ada simpanan besok anaknya kuliah. Ada simpanan besok kawinan anaknya. Ada simpanan saudaranya pinjam. Begitu seterusnya, akibatnya kita tidak bisa bayar zakat. Jadi perlu ditanya, jangan-jangan Allah memang tidak menerima zakat kita, sehingga kita tidak bisa membayar zakat. Jadi di hati kita ditolak. Tapi orang-orang yang Allah berkenan zakatnya pasti diberi kemampuan dan kearifan untuk membayar zakat. Pertanyaannya, kalau kita tidak mampu, benarkah kita tidak mampu membayar zakat? Pertanyaannya itu. Benar tidak kita tidak mampu membayar zakat, terutama zakat mal? Benar tidak? Zakat itu, Pak, banyak dari cara lainnya. Zakat mal itu banyak dari sisinya. Pertama, penghasilan kita, gaji yang kita dapatkan apabila sudah mencapai nisab 83 gram per tahun. Artinya, pendapatan Bapak kalau dikumpulkan, penghasilan Bapak, gaji kita, kalau kita kumpulkan bisa membeli emas 83 gram, maka sebenarnya kita wajib zakat, bukan tidak mampu. Kita wajib zakat. Adapun nanti uangnya kepakai, ongkos dan sebagainya, silakan kurangi, tapi harus dikeluarkan. 83 gram kalau rata-rata emas, kalau emas 24 kira-kira sekarang 1,5 per gram, kira-kira hitungannya 124 juta. Kalau emas 22 masih ada sekitar 1 jutaan, kira-kira 80 juta. Kita yang berpendapat kira-kira berpendapatan 7 juta per bulan, maka kita sudah terkena wajib zakat. Benarkah kita tidak mampu? Silakan, Pak. Panitia zakat tentu nggak bakal ngorek, bukan petugas, bukan amil, dan tidak ditagih. Silakan. Kedua, banyak warung hasil perdagangan, bukan untung ya Pak, hasil perdagangan, hasil perdagangan jika mencapai nisab 83 gram, meskipun nanti bayar zakatnya tentu setelah dikurangi modal, hutang, biaya operasional, tapi nisabnya harus terpenuhi 83 gram jika nisabnya. Jika pendapatannya, perdagangannya 1 tahun itu mencapai 83 gram, maka perdagangannya wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib itu. Meskipun nanti dikeluarkannya setelah dikurangi utang, setelah dikurangi pinjaman, setelah dikurangi biaya operasional, ya mungkin kenanya paling juga 500.000. Tapi harus ada Pak zakat. Ketiga, ini untuk masyarakat kota, saya tidak akan bicara zakat pertanian. Zakat simpanan, tabungan, deposito, emas yang tidak dipakai. Apabila setara dengan nilai 83 gram, maka wajib zakat.
Wajib zakat ini, meskipun seandainya tidak ada orang miskin yang harus kita santuni, zakat tetap wajib. Pernah dalam suatu pemerintahan dalam Islam, tidak ada orang yang menerima zakat. Bukan tidak ada yang memberi, tidak ada orang yang mau menerima zakat karena kaya semua, karena mampu semua. Tapi zakatnya tetap wajib. Zakat orang kaya itu tetap wajib. Jadi tidak menghilangkan kewajiban zakatnya, meskipun orang miskin habis, orang fakir tidak ada, tidak menghilangkan itu. Nah, sekarang kita kembali Pak pada kasus kita di wilayah kita. Tahun lalu 1445 Hijriah ada sekitar 1926 muzaki, zakat fitrah. Tapi zakat malnya cuma 8 orang. Benarkah kita miskin? Saya pertanyaannya itu aja lah. Benar nggak kita miskin? Itu saja Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.